Oke, malam hari ini saya pengen sharing satu poin. Anda barusan lihat postingan Instagram saya tentang cara mengenali diri sendiri. Nah, bicara soal cara mengenali diri sendiri, saya selalu ibaratkan tentang seekor burung ya. Seekor burung itu, Anda tahu dia itu hinggap di sebuah ranting yang rapuh. Ranting itu kecil, ranting itu tidak besar, ranting itu tidak tebal, tapi burung itu bisa hinggap di dahan tersebut. Padahal jujur, ranting itu kalau seandainya dibandingkan dengan berat badan burung tersebut, maka ranting itu pasti jauh lebih ringan daripada berat badan burung tersebut. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa burung itu tidak takut kalau rantingnya patah? Kalau patah kan dia bisa jatuh. Jawabannya satu, karena burung itu mengenali kekuatan sayapnya. Nah, ketika seseorang sudah mengenali kekuatan dirinya, dia tidak pernah akan takut dengan keadaan sekitar, lingkungan sekitar, penghasilannya, karirnya, masa depannya. Dia nggak pernah khawatir. Kenapa? Dia tahu kekuatan dirinya. Nah, permasalahannya sekarang satu, cara Anda mengenali kekuatan diri Anda itu seperti apa? Selama ini kan Anda cuma mengerti kelemahan diri Anda. Saya pemalas, saya orang yang nggak mampu, saya orang yang minder, saya orang yang nggak percaya diri, saya selalu dikata-katain orang tua saya, kamu itu orang yang nggak bisa. Saya selalu dikatakan sama saya, kamu nggak mungkin, nggak usah mimpi kalau mau jadi miliarder, nggak usah mimpi kalau mau jadi billionaires. Tapi semua itu berubah setelah masuk ke komunitas yes. Oh ya, by the way ya, saya melalui webinar ini mau tegaskan pada Anda semua, ini adalah webinar terakhir saya di bulan Mei. Karena setelah ini bukan setiap minggu kita akan ketemu, tetapi kita akan berjumpa 1 bulan 1 kali. Karena apa? Sekarang Indonesia sudah transisi menuju endemi. Pak Jokowi kemarin sudah tegaskan boleh melepas masker di luar ruangan. Artinya kita jadi pelan dan akan berjumpa di webinar ini cuma 1 bulan 1 kali. Nggak setiap minggu 1 kali. Ya, jadi Anda fokus semua offline. Karena kita juga punya ya. Nah, motivasi seperti dan serta Anda bisa dapatkan secara full dosisnya di biasa. Nah, saya nggak mau bercerita banyak. Jadi saya barusan posting di Instagram. Yang satu tentang KKN Desa Penari. Ya, KKN Desa Penari itu kenapa? Karena KKN Desa Penari itu adalah film yang booming yang bisa menembus 6 juta penonton. Nah, saya bukan mau cerita bahas horornya. Saya bukan mau tapi saya cuma ingin bahas betapa masyarakat Indonesia itu sangat menyukai film horor seperti ini. Sayangnya yang kesurupan itu cuma ada di Indonesia. Saya akan bahas kenapa orang Indonesia itu rajin kesurupan, paling banyak yang kesurupan, ya, kemasukan roh lah, kemasukan inilah, dan padahal saya nggak pernah dengar bule itu kesurupan, nggak pernah dengar saya, ya, bule itu tiba-tiba menari-nari sendiri itu nggak pernah ada, ya. Nah, permasalahannya di mana? Di sini ternyata ada kultur, ada budaya, dan ada penanaman nilai. Nah, sayang sekali kalau orang Indonesia itu dari kita nilai tentang kisah horor yang tidak disadari orang tuanya. Jadi main bahwa kamu itu calon juara, kamu itu orang hebat, kamu itu calon pemenang, kamu itu calon miliarder. Nggak pernah ada. Kenapa? Karena orang tuanya sendiri juga bukan miliarder. Orang tuanya sendiri juga nggak mengerti tentang cara kerja mindset tersebut. Nah, dari sini saya akan bongkar di sini karya saya kan. Kenapa film seperti ini itu 6 juta penonton bisa relate atau nyambung. Bermakna mayoritas masyarakat Indonesia, mereka masih ditanamkan mindset tentang ya hal-hal seperti demikian. Ini menunjukkan, dan celakanya penonton paling banyak milenial. Mau jadi apa generasi kita ke depan? Saya nggak yakin kalau kita meluncurkan film Success Before 30 contohnya, atau Badai Pasti Berlalu di film, akan tembus 6 juta penonton. Saya nggak yakin. Kenapa? Karena masyarakat bangsa Indonesia mayoritas masih suka film-film seperti ini. Ya,
Itulah dia. Anda lihat seperti kayak teman saya Mary Riana meluncurkan film. Film itu ditonton cuman sukses sih. Tapi ya itu tadi tembus 1 juta penonton aja nggak bisa. Maksimal cuma 600.000 sampai 700.000 penonton. Ya itu jumlahnya besar. Tapi alangkah kecilnya 600.000 penonton dibanding 280 juta penduduk Indonesia. Tapi alangkah kecilnya juga 600.000 dibanding 8 juta. Dan ini film yang tembus nomor 3 sepanjang sejarah. Artinya apa? Bermakna generasi milenial pun masih saja sangat relate atau nyambung dengan cerita-cerita seperti ini. Saya nggak anti film horor ya. Saya juga nggak mau ngata-ngatain film tersebut. Tetapi yang saya mau bahas itu tentang mindset mayoritas masyarakat kita. Makanya jangan salahkan kalau angka perceraian itu tinggi ya di Indonesia. Menikah itu sangat gampang, cerainya lebih gampang daripada nikahnya. Itulah orang Indonesia, mayoritas ya. Dan akhirnya saya nggak cerita Anda ya, saya cerita mayoritas. Itulah sebab anak-anak muda sekarang juga nggak jelas ini orang tuanya dari mana, orang tua asal usulnya siapa, ini orang tuanya dulu nikah siri atau nikah asli, terus saya ini anak dari orang tua yang mana. Itulah masyarakat Indonesia. That's why film seperti itu bisa laku keras. Nah, saya tuh punya satu kerinduan, bagaimana mengangkat derajat, harkat, dan martabat masyarakat Indonesia untuk lebih cerdas, untuk semangat yang lebih baik. Saya nggak lelah-lelahnya membuat konten, saya nggak lelah-lelahnya membuat sebuah motivasi, dan saya percaya di antara 8 juta orang itu pasti ada sebagian kecil yang kalau disadarkan mereka akan pindah haluan. Mereka akan paham bahwa hidup itu harusnya sehat, kaya, bahagia, bukan takut, cemas, teriak-teriak, ya kan? Jadi sehat, kaya, bahagia itu bisa didapat kalau dari mindsetnya itu benar, ya. Jadi terima kasih. Saya sekaligus pamit undur diri. Sampai jumpa bulan depan di acara webinar dan sampai jumpa di acara Yes I Can Seminar. Sukses untuk Anda. Salam hebat luar biasa.